Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya saya menyampaikan bahwa salah satu penyebab menghilangnya kunang-kunang dari tempat hidupnya itu adalah gangguan dari cahaya buatan manusia. Sebenarnya seberapa besar pengaruh cahaya buatan manusia itu pada kehidupan mereka? Mari kita cari tahu. Dahulu manusia melakukan lebih banyak aktivitas di siang hari dan sebaliknya menggunakan waktu malam hari itu untuk beristirahat. Tetapi kemudian seiring dengan perkembangan zaman, manusia mulai bergeser menjadi makhluk yang juga melakukan aktivitas di malam hari. Nah, untuk membantu aktivitas ini, manusia kemudian menggunakan alat penerang semacam obor atau lampu minyak. Dan sekarang berkembang lagi menjadi lampu LED dan sejenisnya yang mereka gunakan untuk menerangi rumah, kantor, pabrik, kendaraan, dan sebagainya. Jadi lampu atau cahaya buatan ini sudah menjadi alat bantu yang utama bagi kehidupan manusia. Tapi ternyata ada sebagian hewan yang dirugikan oleh keberadaan cahaya buatan ini. Salah satunya adalah kunang-kunang. Seperti kita tahu, kunang-kunang menggunakan kerlipan cahaya yang mereka hasilkan untuk berkomunikasi dengan kunang-kunang yang lain, terutama untuk urusan mencari pasangan kawin. Cahaya lampu buatan ini ternyata membuat komunikasi antar mereka menjadi sangat terganggu, sehingga akhirnya mereka gagal kawin dan gagal pula menghasilkan generasi yang baru. Para ahli menyebut lampu buatan ini sebagai sumber polusi cahaya bagi si kunang-kunang. Istilah polusi cahaya sendiri diartikan sebagai cahaya yang dibuat dan direkayasa oleh manusia untuk berbagai keperluan manusia yang tingkat pemakaiannya berlebihan dan berpotensi mengganggu kehidupan. Oke, mari kita pahami dulu pentingnya cahaya bagi kunang-kunang. Kunang-kunang adalah salah satu hewan yang dapat menghasilkan cahaya melalui proses kimia di dalam tubuhnya. Produksi cahaya dimulai dari sebuah bahan bernama luciferin yang dihasilkan oleh sel-sel penghasil cahaya. Dengan bantuan enzim luciferase, penambahan ion magnesium, oksigen, dan adenosin trifosfat sebagai sumber energi, maka sel-sel ini akan menghasilkan cahaya yang bisa Anda lihat pada ujung abdomennya. Lalu mengapa ada kelipan yang pendek, ada yang panjang, atau jumlah ulangannya bervariasi? Para peneliti menemukan bahwa pola kelipan tersebut ditentukan oleh senyawa yang namanya nitrogen monoksida. Jadi ketika kunang-kunang itu diberi campuran nitrogen dan oksigen, cahaya yang dihasilkannya redup. Tetapi cahaya akan menjadi lebih terang dan lebih lama ketika nitrogen monoksida ini ditambahkan. Tujuan utama dari penghasilan cahaya oleh kunang-kunang adalah untuk mencari pasangan kawin. Sehingga masing-masing jenis kunang-kunang akan menghasilkan pola kelipan yang unik yang menjadi bahasa atau ajakan untuk kawin. Padanannya mirip dengan burung yang menggunakan pola kicauan tertentu untuk menarik pasangannya dari jenisnya sendiri. Diagram ini menunjukkan pola kelipan yang berbeda pada 4 spesies Pothinus jantan dan betina. Pothinus marginellus dan Pothinus mcdermotti menghasilkan 3 kelipan pada rentang waktu yang sama. Tetapi waktu tiap kelipan pada spesies pertama itu lebih panjang daripada kelipan spesies kedua. Tangkapan dari kunang-kunang betina juga berbeda. Kunang-kunang betina spesies pertama dan kedua sama-sama memancarkan 1 kelipan pada jangka waktu yang sama. Tetapi kelipan spesies pertama cenderung lebih pendek daripada spesies yang kedua. Lalu Pothinus sabulosus dan Pothinus spiralis jantan sama-sama memancarkan 2 kelipan dalam kurun waktu 7 detik. Tetapi panjang 1 kelipan spesies pertama lebih pendek daripada spesies kedua. Tanggapan kunang-kunang betinanya juga mirip. Mereka sama-sama berkelip 1 kali dalam kurun waktu 10 detik. Tetapi kelipan spesies Pothinus spiralis lebih panjang daripada saudaranya. Maka para ahli menyimpulkan bahwa perbedaan pola ini juga bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perkawinan antar spesies. Fungsi kelipan berikutnya adalah untuk menjebak mangsa. Contohnya adalah kunang-kunang Pothinus betina yang mampu meniru pola kelipan Pothinus betina yang oleh para ahli dikenali sebagai sinyal tanggapan ajakan kawin oleh Pothinus jantan. Makanya ketika Pothinus betina mengeluarkan kerlipan cahaya, maka Pothinus jantan akan mendekat. Tetapi sayangnya hidupnya segera berakhir di mulut Pothinus dengan status sebagai mangsa, bukan sebagai pasangan kawin. Kunang-kunang juga memanfaatkan kelipan cahaya untuk memperingatkan pemangsanya. Misalnya kunang-kunang Pothinus spiralis menggunakan kerlipan cahaya dengan pola tertentu untuk memperingatkan pemangsanya, yaitu kelelawar. Seperti kita tahu, kelelawar menggunakan mata dan bunyi untuk menentukan mangsa targetnya. Pada awalnya, kelelawar akan mengenali kelipan si Pothinus dan kemudian menangkap dan memakannya. Tetapi kunang-kunang ini segera menyadari bahwa si kunang-kunang memiliki senyawa racun bernama lucibuvagin. Makanya ketika kelelawar makan Pothinus dan merasakan pahitnya racun, maka mereka segera memuntahkannya.
Dan pada pengujian berikutnya, kelelawar menggunakan kelipan cahaya Photinus untuk menandai bahwa mangsanya ini beracun. Artinya kelipan si Photinus justru membuat si kelelawar ogah mendekat. Lalu, mengapa kunang-kunang itu membenci cahaya lampu? Sekarang bayangkan, jika Anda mencoba berbicara dengan teman di tempat yang sangat ramai dan riuh, Anda harus berteriak untuk berbicara dan sebaliknya super fokus untuk bisa menangkap kata-kata dari teman Anda. Nah, itulah yang dialami oleh kunang-kunang. Mereka kesulitan menggunakan kelipan cahaya untuk berbicara akibat kalah terang dengan lampu buatan manusia. Itulah sebabnya di tempat-tempat yang sudah diterangi dengan lampu, populasi kunang-kunang itu cenderung rendah. Sebelum saya lanjutkan, saya akan jelaskan dulu bahwa ada dua golongan kunang-kunang berdasarkan kemampuannya menghasilkan cahaya. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak menghasilkan cahaya, dan kelompok yang kedua itu adalah kunang-kunang yang menghasilkan cahaya. Nah, polusi cahaya ini tentunya hanya akan berpengaruh pada spesies kunang-kunang yang menggunakan kelipan cahaya untuk berkomunikasi. Mari kita bahas satu persatu pengaruh lampu pada kehidupan kunang-kunang. Yang pertama, cahaya buatan mengganggu komunikasi kunang-kunang jantan dengan betina, terutama ketika mereka berada di musim kawin. Akibatnya, kunang-kunang jantan itu tidak bisa memikat kunang-kunang betina, dan sebaliknya, kunang-kunang betina itu tidak memahami ajakan dari si kunang-kunang jantan. Kalau kegagalan ini terjadi berulang kali, maka mereka tidak akan mampu menghasilkan keturunan yang baru, yang artinya juga populasi mereka itu akan turun terus. Berikutnya, seperti saya jelaskan sebelumnya, kunang-kunang itu menggunakan kelipan cahaya untuk memperingatkan calon pemangsanya bahwa tubuhnya tidak enak dimakan. Beberapa penelitian kemudian membuktikan bahwa cahaya lampu menyebabkan kunang-kunang itu malas menghasilkan kelipan, yang tentu saja itu bisa meningkatkan insiden pemangsaan oleh pemangsa-pemangsanya. Terakhir, beberapa spesies terganggu oleh cahaya lampu dan cenderung untuk berpindah ke tempat-tempat yang lebih gelap, atau sebaliknya, mereka menjadi malas untuk bergerak jauh. Perubahan perilaku ini tentunya juga akan menurunkan kemungkinan mereka untuk mendapatkan pasangan atau mangsa. Sekarang mari kita simpulkan beberapa poin tentang pengaruh buruk dari cahaya buatan manusia ini pada kehidupan kunang-kunang. Menurut kajian, pengaruh cahaya buatan pada kelangsungan hidup kunang-kunang menjadi ancaman paling berbahaya nomor 2 setelah ancaman kehilangan tempat hidup, karena langsung mempengaruhi perilaku kawin si kunang-kunang. Banyak ahli yang mencatat bahwa gangguan ini menyebabkan spesies kunang-kunang yang memilih pindah tempat hidup, dan beberapa spesies itu bahkan terancam punah. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi ancaman ini? Salah satu strategi yang digagas para ahli penyelamat lingkungan adalah dengan membuat habitat khusus untuk kunang-kunang, tentunya sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu tempatnya berair, bersih dari polutan kimia atau cahaya, dan cukup pakan untuk mereka. Meskipun strategi ini dinilai sulit terlaksana, tetapi ada baiknya kita coba semampu kita, agar kita masih terus bisa menikmati keindahan serangga unik ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kita dan semoga bermanfaat, dan kita ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.